Halo teman-teman, tadi malam cukup seru. Saya menonton ketika Trump mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan terhadap Kongres. Ya, ini cukup menarik. Seperti yang kalian lihat di sini di layarnya, Presiden Trump, di belakangnya adalah Speaker of the House, yaitu Mike Johnson, dan Wakil Presiden yaitu J.D. Vance. Ya, jadi seperti yang bisa tentu diharapkan, uh, mereka berdiri selalu bertepuk tangan setiap pernyataannya untuk menunjukkan bahwa mereka mensupport Presiden Trump. Tentu seperti J.D. Vance, dia tahu bahwa dia lagi disorot kamera, jadi dia tersenyum selalu seperti memberikan semangat, mengiyakan terhadap Presiden Trump. Ada beberapa hal yang menarik yang saya catat, ya. Jadi saya bicara ini bukan berpihak pada salah satu. Saya tidak berkata bahwa saya menyetujui atau tidak menyetujui. Saya menceritakan apa yang saya lihat di event ini. Nah, ada yang menarik karena saya menonton dari Fox News. Seperti kalian tahu bahwa Fox News ini kan memang berpihak pada Trump. Jadi kita tahu bahwa dia akan menampilkan hal-hal yang menguntungkan Presiden Trump. Tetapi pada waktu rombongan ini mulai masuk, yaitu mulai masuk kabinet, yang paling saya perhatikan pada waktu kabinetnya yaitu Robert Kennedy. Dia adalah Menteri Kesehatan saat ini di Amerika. Dan seperti kita tahu ada outbreak, ada wabah measles ya di Texas. Konon banyak 184 orang terkena dan ada banyak yang meninggal. Dan umumnya mereka yang terkena adalah yang hampir sebagian besar, 93% adalah anak-anak yang tidak divaksin ya. Jadi karena itu saya pengen lihat dia punya reaksi bagaimana. Terus kemudian pada waktu rombongan Trump masuk, ada ada cewek pegang this is what happened, this is not happening gitu, something like that gitu ya. Jadi konon dia pegang kertas di situ pada waktu Presiden Trump masuk. Terus ada dari Republikan rampas kertas itu terus robek-robek dan buang. Gitu. Itu tipikal kalau Republikan ya. Terus kemudian waktu mereka duduk, setiap kali Trump berbicara, yang Republikannya hampir separuh di situ, semua berdiri tepuk tangan, memberi semangat USA, ya, seakan-akan bahwa mereka lah yang sebenarnya adalah Amerika, yang lain bukan Amerika, gitu. Eh, dan yang dari Demokrat semuanya duduk, ya. Dan yang menarik, saya perhatikan bahwa mereka banyak pakai pink, ya, merah muda. Saya juga bingung kenapa pakai merah muda ya. Katanya karena mereka menyuarakan keinginan daripada wanita, makanya feminis mungkin gitu ya, something like that. Terus yang saya perhatikan juga bahwa di baris depan ada dari Supreme Court, ya. Ternyata dari 9 orang katanya 4 orang tidak datang. Yang datang cuma 5 orang. Mereka jadi eh, di sepanjang pidato dan sepanjang acara mereka tidak tepuk tangan, mereka tidak mengiyakan, mereka tidak memprotes. Dan memang seharusnya begitu ya, Supreme Court harusnya kan berdiri di tengah-tengah ya. Jadi mereka tidak mengiyakan dan tidak memprotes. Namun yang menarik dari Supreme Court ini karena keesokan harinya mereka perintahkan. Jadi kan kita tahu bahwa Presiden Trump ini kan memfreeze US aid ya, itu yang bantuan US aid ya. Nah, tapi eh, banyak orang-orang yang sudah berkontrak dengan pemerintah, sudah melakukan sesuatu dan berkontrak, dan itu ada kurang lebih 56 billion. Dan kan kasihan orang-orang sudah kontrak dengan pemerintah, udah kirim misalnya pemerintah mungkin order apa kacang kedelai untuk dibagikan ke sini, sudah kirim, sekarang uangnya gimana dong? Kalau mereka tidak ini dibayarkan kasihan gitu loh. Jadi eh, kemarin besoknya langsung ter, eh,
Supreme Court perintahin supaya 56 bilion itu dicairkan supaya kontraktor-kontraktor ini dibayar ya. Ya sudahlah kalau kamu mau putuskan tidak mau bantu ya it's fine. Tapi orang-orang yang kamu kontrak ya, yang kasihkan dia punya kapal untuk dipakai, yang sudah kirimkan barang, itu harus dibayar dong. Kan kasihan kalau tidak dibayar ya. Mereka punya bisnis bagaimana gitu. Jadi Supreme Court bagus juga. Mereka perintahkan besoknya, Trump, lo harus bayar ya walaupun kamu freeze, tidak boleh, tidak ada US aid lagi, tapi tetap harus bayar pada kontraktor. Itu bagus. Terus yang aku perhatikan juga di baris depan sebelah kirinya Supreme Court tuh para jenderal ya duduk. Mereka juga tidak tepuk tangan, tidak mengiyakan, tidak menolak ya. Nah, dia dari Demokrat seru mereka bawa kertas apa mengancungkan ya. Jadi macam-macam apa maksudnya ada uh, apa Medicaid itu adalah untuk membantu kalau orang-orang tua sudah tua di Amerika untuk pengobatan mereka tuh di cover dari situ. Jangan maksudnya tuh lu jangan meniadakan ini karena ini esensial. Kasihan orang-orang tua yang sakit nanti tidak ada asuransi yang tidak ada yang cover mereka bagaimana gitu. Terus juga yang menarik dari ini awal-awalnya ada saya lihat ada satu orang eh, apa laki-laki di bagian Demokrat ya dari apa Kongres Kongres Green katanya. Dia apa mengacungkan apa dia juga eh, apa eh, memprotes gitu loh. Langsung dia tarik keluar dibawa keluar ya. Jadi orang-orang memperbandingkan itu dengan itulah si ada siapa Majori siapa itu yang dari Republikan yang gue paling mangkel kalau lihat dia. Itu waktu Biden ngomong dia apa protes-protes apa tapi tidak pernah pada waktu Demokrat pada waktu itu tidak ada yang bawa dia keluar gitu. Tapi ini apa pada waktu Republikan di sini begitu satu orang berani ngomong langsung ini dikeluarin ya. Terus kemudian juga saya melihat ada hal yang positif juga bahwa sekalipun mungkin dari Demokrat ini tidak setuju dengan apa yang dipidatokan oleh Trump, laporan daripada Trump ini, tapi tidak ada sampai terjadi kekacauan seperti di India lempar-lempar kursi atau di Taiwan sampai orang ini teriak-teriak itu. Mereka cukup protes dengan menaikkan apa satu kertas yang apa seperti ini bohong, false, ini bohong, bohong gitu. Atau apa bagaimana dengan Medicare atau Medicaid. Terus ada juga jadi yang saya perhatikan juga waktu Melanie istrinya pada waktu orang semua berdiri tepuk tangan dia duduk aja. Dia duduk aja. Jadi eh, sepertinya kalau kelihatan bagi saya sepertinya dia setengah hati gitu. Gitu ya. Dia menurut saya ya. Nah, apa yang saya lihat juga si Trump ini dia menceritakan bahwa dia freeze new hiring. Jadi tidak ada lagi apa menghiring apa itu namanya mempekerjakan atau menerima pegawai federal yang baru tidak ada. Terus kemudian apa namanya itu juga aid apa uh, apa foreign yang apa US aid ya itu juga di freeze. Terus juga apa yang saya lihat ini yang lain eh, Trump juga menceritakan bahwa dia di bawah kepemimpinan dia official language daripada Amerika hanya satu Inggris. Karena biasanya kita di sini ada double kadang-kadang Spanish harus ada di Spanishnya ada Inggrisnya. Ini dia bilang Inggris aja. Terus dia mengklaim bahwa dia eh, demi eh, demi untuk Amerika jadi Meksik apa itu Gulf bukan Mexican Gulf lagi tapi USA Gulf gitu. Kemudian dia juga mengklaim bahwa di Amerika hanya ada male dan female yang diakui ya juga bahwa laki-laki tidak boleh apa tidak lagi diperkenan maksudnya transseksual ya. Jadi ada transseksual,
yang main sport di bagian sport wanita gitu. Itu tidak boleh. Kemudian dia mempunyai satu slogan yang cukup itu di ini, drill baby drill. Jadi basically dia mau mengatakan bahwa udah waktunya mereka mau menggali sebanyak-banyaknya minyak di Amerika ini. Ya, kita tahu cadangan minyak di Amerika banyak, terutama di Alaska. Pokoknya gali sebanyak-banyaknya, tidak peduli dengan environment. Itu kurang lebih yang dikatakan. Juga dengan logam-logam pressure logam yang ada di Amerika digali sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian ada yang menarik juga. Dia bilang gini, uh, dia akan mulai, uh, jadi dia untuk menarik hati kami, dia bilang tips tidak usah di teks. Nah, bagus juga sih. Terus kemudian Social Security payment tidak usah di teks. Karena kita lucu juga, ini Social Security ini kan untuk bantu. Terus tapi kalau kamu misalnya dapat dari Social Security $2.000, kamu tetap harus bayar tax dari itu. Jadi dia propose untuk tidak ada tax untuk hal itu. Nah, tapi ada yang menarik ketika dia ngomong gitu, eh, dari Demokrat menaikkan tulisan start apa by paying your tax, starting by paying your tax. Jadi maksudnya dia tuh disindir bahwa memang ternyata memang secara ini eh, bahwa Donald Trump ini tidak bayar tax selama 10 tahun. Makanya dia tuh, jadi dia memang cenderung untuk membuat supaya orang-orang tidak usah bayar tax gitu loh. Ya dia bilang, jadi dia disindir oleh Demokrat. Lu ngomong begitu, s- lu start dengan apa bayar kau punya tax sendiri gitu loh. Jadi kita di Amerika ini untuk bayar tax itu adalah satu hal yang apa yang besar karena mereka merasa tidak fair. Gue bayar tax, lu tidak bayar tax gitu loh. Lu ngomongnya banyak, tapi lu sendiri tidak bayar tax gitu. Dan lu pakai uang kita yang dari tax ini untuk kau punya kepentingan begitu. Basically begitulah. Jadi yang menarik bagi saya ini dua ini semboyan dari Demokrat. Kalau si Trump, drill baby drill katanya. Drill itu gali minyak sebanyak-banyaknya. Si Demokrat bilang, eh start bayar, lu jangan banyak ngomong. Mulailah dengan lu bayar kau punya teks sendiri gitu. Basically gitu mereka ngomong. Terus kemudian Trump menceritakan bahwa dengan dia punya kebijakan yaitu dengan memberikan tarif pada uh, Meksiko, Kanada 25%, 25% dan 10% ke Cina. Itu membuat company asing akhirnya mau membuka company di Amerika. Dia memberikan salah satu contoh yaitu Honda yang katanya akan buka the biggest investment. Dia akan pindah ke Indiana. Gitu. Ya itulah sedikit. Nah dari poll masyarakat kita bagaimana? Kira-kira apa yang orang mau kehendaki? Apa yang mau mereka lihat dari pertanggungjawaban ini? Tampaknya masalah tarif, apakah tarif? Apakah masalah imigrasi, apakah masalah apa. Dan ternyata masalah yang paling besar yang orang-orang pengen tahu, yang majority, baik Demokrat maupun Republikan mau tahu adalah tentang DOGE, yaitu penghematannya, penghematan yang dengan memecat para federal employee, ya. Karena ini banyak efek, banyak orang, nasib banyak orang, federal employee, baik Republikan maupun Demokrat, banyak yang dipecat dan itu sangat mengefek pada ripple pada ekonomi kita ya. Terus terang saya sendiri merasakan order daripada saya sangat menurun, belum pernah terjadi selama 20 tahun ini bahwa kali ini paling rendah gitu loh. Ya, kita lihatlah bagaimana apa yang terjadi, eh, dan ini kurang lebih pengamatan saya tentang apa yang terjadi eh, dari apa laporan Trump pada Kongres ya, pada Kongres pada tanggal 4 Februari. Tampaknya event ini dipilih karena pada eh, tanggal inilah ditetapkan mulainya tarif yang berlaku untuk Kanada, untuk Meksiko dan apa
dan Cina. Ya, teman-teman, inilah sedikit cerita saya tentang laporan daripada Trump terhadap Kongres untuk masa 48 hari dia menjabat sebagai presiden. Beliau mengklaim bahwa dalam 40 hari, 48 hari ini dia apa dia mengaccomplish lebih dari 8 tahun orang-orang apa yang presiden lain lakukan gitu loh. Terus kemudian ya beliau mengklaim hal itu. Eh, Terserah, tentu hal itu bagi sebagian orang tidak bisa terima, bagi sebagian orang itu disetujui, itu betul. Eh, Ya, itu sedikit cerita saya. Moga-moga ini bisa menambah sedikit pengetahuan dari kalian. Thank you.